Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan juga umur yang panjang ya untuk kemudian kita bisa bertemu lagi di pertemuan keempat. Karena di pertemuan sebelumnya itu kan dibatasi oleh apa namanya waktu libur Lebaran ya, Lebaran ini. Jadi dalam momen ini juga saya masih memohon maaf lahir dan batin ke kawan-kawan sekalian untuk apa namanya atas segala kesalahan yang mungkin terjadi, entah mungkin jadwal yang tidak sesuai dan lain-lain. Tapi insya Allah kita sudah masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh prodi. Baik, tadi mungkin sekilas ada yang melihat di kamera saya yang satunya. Kalau saya pin, eh, nah ini ya. Ini adalah tampilan live dari modul Master Micro Arduino versi 2 dan juga ada Arduino Uno di situ. Ada Arduino Mega 2550 Pro Mini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, coba kita sapa dulu kawan-kawan yang sudah hadir hari ini. Ada Muhammad Tegar Januarta, Dan kemudian ada Rizky ya Imaduddin, Faisal Rahman, dan juga Saleh Rizky Kosasi. Mungkin ada, hadir Bang. G, baik. Ini mungkin speaker saya agak kecil ya suaranya ini. Bentar. Tadi subuh batuk saya kumat lagi. Saya harus pakai masker dulu ya. Mohon maaf. Ini bukan filter nih, asli asli masker nih karena kalau habis hujan itu biasanya ada sedikit pengaruhnya terhadap proses pernapasan saya, jadi saya harus menggunakan masker untuk mengurangi eh, pengaruh udara yang masuk ke paru-paru ya. Baik, di slide ini nanti kita akan lanjutkan terkait dengan materi kita ya. Bentar. Saya lima dulu, saya coba share screen ke sini. Baik, nah kita masuk ke sini dulu ya. Jadi kita sudah banyak bahas dan kita hari ini coba kalau di pertemuan yang sebelumnya kita kemudian karena keterbatasan waktu, jadi belum sempat saya menyontohkan secara detail kemudian program dari si microcontroller ini seperti apa. Jadi kawan-kawan karena kecepatan bertanya sudah bisa apa namanya dibuka ini ya nanti. Jadi tidak harus kemudian saya harus menyelesaikan materi kemudian nanti ada yang kurang jelas terus baru bertanya. Di tengah-tengah saya menjelaskan juga kalau memang ada yang kemudian kurang pas, kurang dipahami itu bisa saja diinterupsi. Baik, waktu kita sedikit lebih banyak daripada sebelumnya ya, karena ini sudah di luar dari bulan Ramadan. Jadi insya Allah mungkin ada waktu untuk kemudian kita saling diskusi. Mohon maaf. Baik, kita lanjut dulu. Materi kita sebelumnya adalah sampai pada perkenalan dari board ini ya, kalau tidak salah ingat. Jadi di pertemuan yang ketiga itu di tanggal 20 Maret atau 22 kalau tidak salah. Jadi kita sudah mencoba mengenali apa itu perangkat keras dan juga perangkat lunak yang diperlukan untuk kita memprogram si microcontroller ini. Jadi kalau di sini pelajaran baru itu terkait dengan microcontroller ini sudah banyak sekali yang kemudian melakukan penelitian yang sekarang sedang berjalan di bimbingan saya itu adalah membuat berapa namanya berangkas elektronik yang mungkin kawan-kawan kalau lihat di marketplace itu ada tempat menyimpan uang yang bentuknya seperti buku ya, jadi buku tebal gitu. Kemudian oleh yang bersangkutan mahasiswa itu kemudian dicoba dimodifikasi dengan menambahkan perangkat microcontroller, kemudian ada perangkat keypadnya juga, dan kalau tidak salah kemarin mau ditambahkan perangkat eh, pinggir scannernya juga. Jadi pada saat kemudian eh, tadi yang apa namanya tempat menyimpan barang berharga kita sebut seperti itu ya, bukan berarti bukan harus uang. Nah itu kemudian dia yang dijual di pasarnya itu berupa itu, udah kemudian ada kunci gembok kecilnya. Nah kemudian nanti akan dimodifikasi untuk kemudian seperti eh, box safety box yang portable dan juga kemudian ada sistem pengamanan yang berlapis seperti itu. Jadi ada pin yang nanti akan dimasukkan oleh usernya menggunakan keypad, ada angka-angkanya di situ, kemudian ada numeric pad ya karena tepatnya.
kemudian lagi juga ditambahkan nanti perangkat sidik jari. Jadi itu yang kemudian dan sedang dikerjakan oleh mahasiswa. Kalau perangkat-perangkat lain ada juga yang pernah membuat apa namanya gerbang dari apa itu namanya ya, yang di Banjarmasin itu Gedung Budaya ya. Gedung Budaya itu yang di sebelah Gedung Sultan Suryansah kalau di Banjarmasin. Nah itu kan ada sebelahnya Gedung Budaya. Nah di situ kan sering ada pertunjukan-pertunjukan seni. Nah sebetulnya mahasiswa itu adalah salah satu yang kemudian pengurus ataupun biasa juga melakukan pertunjukan. Nah di situ yang kemudian dia melihat ada masalah di situ terkait dengan bagaimana membatasi jumlah pengunjung yang katanya hanya 500 orang maksimal ya setiap kali ada kegiatan konser ataupun pentas di situ. Nah, itu kemudian kalau misalkan tidak ada counter yang memberikan informasi terkait dengan jumlah pengunjung yang masuk, nah itu kemudian itu yang jadi masalah. Dan dia juga membuatnya dua, double ya. Yang masuk dihitung, yang keluar juga dihitung. Jadi pada saat kemudian masuk, counternya akan memberikan informasi penambahan, misalkan kapasitasnya 500, itu pada saat ada yang masuk nanti akan berkurang informasinya. Jadi 499, 48, 400, dan seterusnya sampai nanti kalau ada yang keluar itu berarti kapasitasnya akan bertambah lagi atau akan ya ada penambahan kapasitas lagi dari kapasitas maksimal gitu ya. Jadi sampai kapasitas maksimal bukan lebih dari kapasitas maksimal sampai dengan kapasitas maksimalnya itu 500 misalkan. Baik, itu mungkin sekilas terkait dengan apa namanya aplikasi mikrokontrol ya. Jadi yang berangkas elektronik tadi itu ada dua kalau tidak salah yang konsultasi ke saya terkait dengan usulan penelitian dan sudah di ACC untuk kemudian di seminar proposalkan. Baik, lanjut lagi terkait dengan materi kita hari ini. Kita masih oh ya ini ada tadi di awal sudah saya masuk tapi lupa masuk sini. Bahwa saya kalau masih nah itu ada tambahannya ada Arduino Mega 2560 karena yang terpasang di dan saya sudah perlihatkan itu di kamera satunya itu adalah terkait dengan kita akan mencoba memprogram Arduino Uno board yang ada di lab kita ya di Sistem Banjarbaru dan juga Arduino Mega 250 Pro Mini. Mungkin ini kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain, itu kita punya modul ini bersaing dengan si apa namanya Poliban ya. Karena seingat saya di Unlam sendiri, mohon maaf di ULM sendiri tidak punya modul ini. Kenapa saya tidak? Kenapa saya tahu bahwa mereka tidak punya? Karena ada ponakan saya yang kemudian kuliah di situ dan saya tanya itu ULM di Ilkomnya punya ini nggak? Belum punya om katanya. Nah itu dia. Jadi mereka hanya belajar teori, ya secara teoritis saja, tapi tidak belajar praktikumnya. Dan di tempat kita walaupun kawan-kawan yang di kelas sore ini belajar secara teoritis dan hanya melihat demo yang mungkin saya perlihatkan ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kemudian kawan-kawan bisa meminjam peralatan ini untuk dipraktekkan, untuk dicoba gitu ya. Pada saat kemudian ada waktu lowong nanti di luar dari jam kerja ataupun di luar jam kuliah seperti ini ya. Karena memang waktu 50 menit ini untuk kuliah daring atau kuliah online seperti ini kayaknya tidak cukup untuk kemudian bisa memahami secara lebih detail. Terlepas dari kemudian kawan-kawan akan mengaplikasikan itu di kehidupan sehari-hari ataupun di tugas akhirnya ataupun nanti di berikutnya ya. Karena bisa jadi pada saat ini kita merasa itu tidak ada uh, apa namanya kegunaannya ya. Dan bisa jadi nanti di berikut-berikutnya entah kemudian tiba-tiba ditugaskan sebagai guru SMK atau bahkan kemudian nanti jadi atau kuliah lagi S2 atau lagi kuliah lagi S3 atau bahkan jadi dosen misalkan kemudian tiba-tiba ditugasi untuk mengajar. Nah, kalau misalkan ternyata di waktu kuliah S1 ini sudah pernah mendapatkan materi apalagi bahkan kemudian bisa jadi ada yang kemudian sudah pernah mempraktekkan, nah itu alhamdulillah bisa jadi bahan apa namanya pengalaman yang berharga ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Yang penting kita niatkan dulu bahwa apapun yang kita dapatkan sekarang ini Insya Allah akan ada gunanya di kemudian hari. Nah saya juga dulu banyak istilahnya protes itu ya dulu, oh, kenapa ya belajar ini, kenapa belajar ini. Ternyata pada saat sudah kemudian kita berada di luar dari waktu kita belajar, itu kemudian kita baru sadar, oh dulu saya belajar ini ternyata gunanya di sini. Nah seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak kemudian memberikan sesuatu itu sia-sia ya. Jadi sesuatu itu pasti ada kegunaannya, pasti ada manfaatnya. Walaupun pada saat ini kita mungkin berpikir itu tidak ada manfaat sama sekali ya bagi kita secara secara praktek di lapangan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita akan lihat dulu sudah tadi ya.
Oke, ini sudah di pertemuan yang awal, tapi kita ulangi lagi karena ini apa namanya terpotong dari libur Idul Fitri. Jadi kita akan coba sedikit ulangi lagi terkait dengan board ini. Jadi nah, ini ada nggak sebang ya? Ada. Bentar, saya ambil sebentar. Baik, sekarang saya ada di musola, hmm, musola di rumah. Diubah menjadi tempat mengajar. Baik, ini board yang sekarang tampil. Saya hilangkan dulu blurnya ya. Sudah blurringnya dihilangkan dulu. Oke, nah ini. Ini board yang sekarang atau ada di layar itu yang saya pegang sekarang. Jadi saya tidak mengada-ngada ataupun kemudian omon-omon di orang sekarang ya, bahwa memang kita punya dulu ini. Ini adalah board yang original dulu. Jadi waktu kalau tidak salah kalau di search itu ini yang jual adalah di marketplace di luar negeri. Tapi waktu tahun 2011 atau 2012, oh ini tulisannya Oktober 2012. Tapi memang saya sudah punya ini sebelumnya, sebelum kemudian saya meminta ke lab digital untuk diberikan. Itu saya memesannya di kawan yang dia di Jakarta. Jadi dia yang mengorderkan ke luar negeri untuk kemudian eh, apa namanya dijual lagi di sini. Jadi dia memesannya by order bukan kemudian dia punya stok seperti itu. Karena sini pemesannya banyak, ada sekitar 20-an modul ya. Jadi kalau dia hanya nyetok beberapa, satu, dua, lima misalkan gitu. Tapi kemudian karena sini punya pemesannya banyak, kemudian ada eh, istilahnya apa ya, pre-order dulu ya seperti itu. Baik, ini yang kemudian Kistiwik punya dulu, karena ini saya menggunakan ini karena sudah lengkap. Jadi tim robotika Civic Banjarbaru juga sudah, mohon maaf, menggunakan ini sejak tahun 2007. Bukan, 2011, 2011 kalau tidak salah waktu ke Sulawesi Selatan. Dan seterusnya sampai 2013 masih menggunakan ini. Kalau yang 2000 berikutnya, 2015 sampai tahun kemarin 2024 itu kita sudah menggunakan Arduino yang Mega Pro Mini dan Mega Pro Mini gitu. Ada Mega 2560 saja, ada yang Pro Mini. Kalau yang di ini sekarang kita saya tunjuk. Nah, ini adalah Mega Pro Mini yang nanti akan kita coba program juga. Baik, lanjut lagi ya. Jadi ini layout dari tadi yang saya pegang microcontroller. Ini ada microcontrollernya, kemudian ada juga di sini driver motornya. Jadi lengkap sudah di sini untuk kemudian bisa menjalankan motor dan kemudian ada dan lain-lain di situ ya. Ada apa namanya peripheral lain yang kemudian pendukungnya sehingga kemudian kita lebih mudah untuk menghubungkannya ke perangkat di luar. Jadi intinya microcontroller itu kemudian dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau dia berdiri sendiri itu kemudian dia bisa difungsikan untuk keperluan tertentu. Jadi kalau misalkan dia hanya diprogram kemudian tidak dihubungkan kemana-mana, maka dia tidak akan memberikan informasi, maka tidak akan mengolah data kalau misalkan diberikan input atau kemudian dia tidak akan bisa mengendalikan apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan dia nanti dihubungkan ke perangkat di luarnya, entah itu motor, entah itu kemudian keyboard, entah itu kemudian sensor, entah itu kemudian namanya modul yang lain ya, display misalkan, nah itu kemudian dia akan terlihat eh, apa namanya bisa digunakan untuk banyak hal ya seperti itu. Baik yang di ini juga ya, nah, kita lanjut lagi. Nah ini yang kemudian di tahun 2022 pada 2023 ya, 2023 kalau tidak salah ingat. Ini sudah juga diganti, bukan diganti, saya meminta ini untuk kemudian sekedar mengupdate perangkat yang ada di statementnya baru. Jadi saya tidak kalau mengupgrade itu kan biasanya kan di bisa upgrade itu ditambah ya. Ya boleh disebut sebagai mengupgrade, tapi juga dalam tanda kutip mengupdate. Karena itu sudah disediakan di tahun 2017, 2018. Jadi udah 5 tahun itu harusnya ada peremajaan. Karena ada beberapa juga yang kemudian yang sudah ketinggalan. Akhirnya saya minta lagi untuk dibelikan ini. Maaf ya. Baik,
kita lanjut lagi. Nanti akan saya kembali lagi ke layout yang ini untuk kemudian perlihatkan ke kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini saya kira nanti kawan-kawan mungkin sempat saya singgung bahwa desain kemudian secara fisik gitu ya, koneksi antara mikrokontrol modul ini dengan kemudian perangkat di luarnya yang akan dikendalikan ataupun diambil datanya, misalkan itu sensor, maka biasanya itu yang kemudian oleh penguji pada saat kemudian kawan-kawan mengambil alat untuk keperluan penelitian ataupun skripsinya, itu oleh penguji dituntut mana koneksinya kemana, ini kemana, pin ini kemana, dan seterusnya gitu ya. Itu bisa dalam bentuk tabel atau juga dalam bentuk gambar. Tapi kalau misalkan eh, orang-orang tertentu ya ataupun penguji-penguji tertentu itu biasanya minta dalam bentuk diagram tercetak seperti ini ataupun tapi kalau misalkan ada lagi juga yang lain itu yang meminta dalam bentuk tabel. Jadi kalau misalkan bisa dan memungkinkan dua-duanya disediakan untuk mengantisipasi penguji yang meminta dalam bentuk tabel, ada penguji yang meminta kemudian dalam bentuk gambar desain fisik seperti ini. Jadi ada yang menggunakan aplikasi PreSync kalau tidak salah namanya ya. Nah, itu kalau saya sih kadang-kadang kalau memang rapat menggunakan aplikasi itu, saya menggunakan Microsoft Word aja, cuman dihubungkan aja ini. Jadi antara misalkan dia terhubung sensor itu di pin 31, misalkan ya saya hubungkan ke sini. Kalau misalkan dia terhubung ke pin yang mana lagi untuk kemudian kita bisa gambarkannya. Nah, ini misalkan ada pin 31 di sini dan seterusnya ada pin-pin yang lain yang kemudian digunakan untuk keperluan apa namanya? Nah, apa sulit? Oke. Baik, ini yang kemudian nanti bisa kawan-kawan pelajari lebih detail ya. Nanti bisa ditanyakan kalau memang ada hal yang tertentu yang terkait dengan desain dari si atau layout dari microcontroller Atmega 2560 Pro Mini ini yang kemudian masih belum dipahami ya. Baik, ini yang kita juga punya tadi sudah saya sampaikan. Yang akan kita coba hidupkan. Di sini kita nanti punya L1 sampai L8 ini LED atau LED. Kami kalau waktu dulu zaman saya sekolah itu nyebutnya LED aja, tidak menyebutnya LED, LED gitu. Kalau sekarang kan karena memang apa namanya zamannya handphone sudah pakai AMOLED. Nah, itu kan sama ya, AMOLED ini tidak disebut AMO LED, tapi langsung AMOLED. Karena memang kami dulu waktu zaman saya sekolah itu menyebutnya LED aja. Beli apa? Beli LED. Warna apa? Merah. Nah, tapi memang dulu itu jarang warna yang seperti sekarang ya, ada warna putih, ada warna biru. Dulu itu hanya ada warna kurang lebih warna merah ini, kemudian kuning, hijau kalau tidak salah. Yang biru itu jarang sekali dulu. Jadi ada apalagi putih dulu tidak ada. Adanya hanya warna kebanyakan merah sih kebanyakan. Makanya indikator-indikator di perangkat-perangkat elektronik zaman dulu itu kebanyakan menggunakan warna merah ini. Jarang sekali kemudian menggunakan warna biru misalkan gitu ya, jarang. Nah, karena memang belum ada waktu itu. Termasuk juga oh, kalau kalkulator dulu adanya warna merah sama hijau kalau tidak salah ingat ya. Di zaman-zaman dulu mungkin kalau zaman almarhum saya dulu itu kalau jualan beliau pakai kalkulator yang besar dan tampilan ini ya ini bentar. Albert, nah ini nih yang sekarang ada di layar ini juga yang digit satu, digit dua, digit tiga ini kan. Nah itu warnanya dulu hijau ataupun merah. Gak ada yang warnanya putih seperti seperti sekarang ya. Nah ini, tapi itu zaman dulu ya. Baik, sekarang sudah berwarna-warni. Bisa juga RGB. Jadi kalau dinyalakan itu bisa berkombinasi warnanya macam-macam. Baik, ini hanya mengulang lagi saja dulu di Arduino Uno ini kita punya 14 bit digital port dan ada nanti sekitar bentar, ada 6 ya. Ada 6 analog port. Itu yang nanti bisa digunakan untuk kita melakukan pemrograman untuk baik dia sebagai nanti membaca sensor ataupun membaca data dari luar ataupun kita nanti akan memberi data keluar. Dan hari ini mungkin akan saya perlihatkan cara membaca data di luar dulu ya. Baik, itu yang dilingkari adalah USB controller. Jadi itu yang kemudian akan mengendalikan proses komunikasi, memprogram ataupun kemudian mengomunikasikan apa yang ada di microcontroller habis pembacaan sensor kemudian diinformasikan lagi ke laptop itu melalui digital controller ini ya. Jadi waktu saya S1 dulu itu saya kemudian mencoba menghubungkan microcontroller ini dengan PC ya waktu itu ya. Saya tidak punya laptop itu menggunakan parallel port.
Tapi kalau yang di S3 itu saya menggunakan USB port. Jadi sudah berbeda sekali antara yang dulu dengan yang sekarang lah. Jadi itu kemudian jadi di apa namanya di penelitian yang terakhir di UGM itu saya mengendalikan robot dari atau menggunakan laptop, tapi yang terhubung secara fisik ke motor segala macam itu adalah si microcontroller. Kemudian kalau kameranya itu terhubung ke laptop. Jadi kamera membaca data sekitar ya lingkungan sekitar itu untuk kemudian diolah oleh laptop. Kemudian laptop memerintahkan ke microcontroller untuk kemudian microcontroller memerintahkan lagi ke driver motor. Driver motor memerintahkan lagi ke motornya. Jadi ada banyak sekali tingkatan yang kemudian diolah di situ. Jadi kita harus mengujinya satu-satu untuk kemudian memastikan bahwa apa yang nanti akan diperintahkan atau hasil pengolahan citra yang dilakukan oleh komputer itu bisa benar-benar diimplementasikan atau dilaksanakan oleh si microcontroller ke motor. Kalau saya merasa nyaman bernapas, saya buka masker ini. Maaf. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini hubungannya. Tadi di sini ntar, kalau saya stop share ini kan kelihatan. Nah, saya tadi mencoba menghubungkan dua port yang ada di Arduino Uno ini ya, yang saya tunjuk ke sini. Nah, ini yang saya tunjuk nih kabelnya. Jadi ke L1 dan L2. Jadi ada di konektor N1 kalau tidak salah. Oh, bukan, sebaliknya. Nah, kalau N6 ya, konektor 6. Nah, itu. Dia kelihatannya CN6. CN6, pin 1 dan pin 2. Dan itu terhubung ke Arduino Uno pin 2 dan pin 3. Jadi pin 0 dan 1 itu biasanya sekali lagi itu tidak kita gunakan untuk kemudian bisa berkomunikasi ke luar selain ke PC atau laptop ya. Kenapa? Karena dua itu biasanya digunakan untuk PC atau laptop berkomunikasi ke microcontroller. Jadi makanya di situ dituliskan TXRX ya, TXRX. Baik, ini gambar saya nge-freeze. Nah, enggak. Ke sini yang nge-freeze. Saya remove pinnya dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya. Ya karena tadi saya tiba-tiba keluar dari Zoom meetingnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi ini adalah tampilan dari Arduino apa namanya IDE ya. Kalau kawan-kawan lihat itu perhatikan di situ ada versi yang 232. Padahal nih saya balik lagi nih ke sini ya. Setelah nih kalau saya share screen aja ya biar biar nggak bolak-balik. Jadi kawan-kawan bisa lihat apa yang dilihat di sini. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, di kemarin itu mungkin minggu minggu bukan minggu kemarin hari Rabu kalau tidak salah ingat itu saya baru melihat ada versi 23 235. Tapi hari ini setelah saya tadi sebelum eh, ini ya sebelum mengajar ini saya buka lagi Arduino IDE-nya saya. Kemudian sudah ada peringatan lagi atau notifikasi lagi bahwa sudah tersedia versi yang terbaru 23.6. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalkan mendownload bisa jadi akan diarahkan mendownload yang ini ya. Dia sudah terbaru 23.6. Dan hanya saja sementara yang ada di komputer saya itu masih 2.2 atau yang di slide ini tertampil adalah versi yang sebelumnya lagi 1.8.13. Ini sudah yang versi lama lagi nih. Mungkin 2 tahun yang lalu ini. Nah, jadi saya perlihatkan bahwa dulu saya punya versi yang 1.0.0 kalau tidak salah, ya. Kemudian 1.0.2 dan seterusnya terus. Tapi pada saat ada versi baru kadang-kadang versi lama itu tidak bisa dipertahankan. Dia akan ditindih oleh versi yang baru. Nah, kalau seandainya mungkin dulu ya pada saat menginstalasi versi-versi baru, versi lamanya masih ada, mungkin saya bisa perlihatkan itu deretan perubahan gitu ya dari versi lama ke versi yang sampai sekarang. Tapi saya kebetulan hanya baru mendownload atau baru mengupdate itu sampai versi 2.2.
belum sampai yang 2.6. Itu nanti akan saya coba. Bisa jadi akan tertindih nih yang versi 2.2 saya menjadi 23.6. Baik, kita lanjut saya ke Arduino-nya dulu. Jadi pada saat kita membuka Arduino pertama kali ini ya, dia akan kemudian membuatkan satu nama file baru yang mereka sebut atau dia sebut sebagai sketch underscore kemudian bulan dan tanggal sekarang. Sampai sekarang adalah tanggal 11 April 2025, maka dia buatkan nama filenya sketch underscore kemudian APR 11A. Nah, itu ya, artinya 11 April ya yang sekarang dia buatkan. Nanti kalau misalkan kita buka lagi nih ya, saya pilih lagi file new sketch gitu. Dia akan bikin eh, apa lagi namanya? Kita lihat. Nah, dia akan bikin namanya sketch underscore APR 11B ya gitu ya. Jadi di Arduino ini kita tidak disarankan untuk kemudian menamai nama file itu dengan tanda dash atau tanda minus gitu ya. Tapi kita disarankan untuk menggunakan tanda underscore itu biasanya. Dan biasanya kalau penamaan huruf di awal nama file itu biasanya adalah huruf kecil biasanya. Kemudian kalau misalkan ada nanti kata kedua, nah itu baru kemudian kita tulis itu pakai huruf besar di awal kata kedua ya. Nah, mungkin nanti kawan-kawan seiring dengan eh, apa namanya mata kuliah ini akan kemudian sedikit demi sedikit pahamnya. Baik, sekali lagi saya ulangi di dalam Arduino IDE untuk kita memprogram ini kita menggunakan bahasa C yang case sensitive. Artinya salah mengetik satu huruf saja, huruf besar atau kecil, ataupun kemudian kurung kurawal ataupun kurung buka, kurung tutup atau slash, double slash, titik atau koma. Nah, itu semuanya akan sangat berpengaruh, spasi juga. Jadi kita diminta untuk melakukan atau melakukan apa mengetik kode kode program itu dengan sangat hati-hati dan tidak sembarangan gitu ya. Walaupun nanti ada setiap kali kita mau melakukan upload program kita ke microcontroller itu akan ada proses verifikasi ya, yang dilakukan oleh aplikasi Arduino IDE ini. Namun nanti pada saat kemudian ada pesan error, kemudian dia menunjukkan di baris mana ya errornya itu, kemudian kita bisa jadi tidak bisa serta-merta memperbaiki dan bisa jalan gitu. Kadang-kadang kemudian kita harus berkali-kali mengecek ini yang mana yang salah ya. Dia kadang-kadang tunjuk di baris kelima, tapi sebenarnya yang salah itu di baris sebelumnya. Misalnya seperti itu kadang-kadang yang terjadi ya. Jadi dia tidak tunjuk di baris yang apa namanya persis di mana itu errornya, tapi kadang-kadang dia tunjuk setelahnya. Artinya dia tunjukkan bahwa dia stuck ataupun stop ataupun berhenti di baris itu. Artinya sebelumnya itu yang kemudian membuat dia berhenti. Tapi bisa jadi nanti kawan-kawan bisa jadi menemukan setelahnya itu ya ada error. Kalau logikanya kan setelahnya. Tapi kalau di Arduino IDE ini biasanya kalau dia tunjukkan pesan error di baris 9 misalkan ya, itu bisa jadi errornya itu di baris sebelumnya, baris 8. Nah, baik di Arduino IDE ini itu ada syarat mutlak ya yang kemudian kita tidak bisa tawar-tawar. Artinya dua void ini atau dua prosedur ini yang kemudian tidak boleh eh, hilang ataupun tidak boleh tidak ada, gitu. Harus ada. Nah, kalau kecuali ini ya, ini kan komentar nih yang saya sekarang highlight ataupun saya select nih dan saya hapus nih kan boleh-boleh saja karena ini adalah komentar. Komentar di apa namanya? Bahasa C-nya Arduino IDE ini diawali dengan tanda double slash seperti ini ya. Baik, kita akan mulai. Tadi kita sudah mencoba menghubungkan ini ya si saya ke gambarnya tadi ini gambar pin lagi. Nah ini ya. Jadi kita sudah menghubungkan dia ke pin 2 dan pin 3 ya. Maka kita akan coba program dulu dua pin itu sebagai kemudian output ya untuk kemudian kita bisa program ya. Nah jadi ada dua itu. Ya, yang pertama kita akan membuat eh, pin mode-nya dulu ya. Pin mode tadi pinnya ada pin 2 kita setting sebagai output. Jadi cara cara mengetiknya itu sudah kelihatan di sini ada caranya. Ini sudah ada guidance-nya di sini. Kalau yang sebelum-sebelumnya tidak ada guidance-nya. Jadi kita diminta mengetik sesuai dengan apa namanya keinginan kita. Kita mencoba membuat dua pin 2 dan pin 3 ini untuk sebagai output ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pin mode. Nah, ini kalau kita beri keterangan menyeting pin
digital nomor 2 sebagai output. Nah, seperti ini. Output. Oke. Sama juga yang saat bawahnya ini kita beri komentar ya. Biasanya untuk keperluan dokumentasi agar kemudian pada saat dibaca oleh orang lain, program yang kita buat itu bisa dipahami, maka biasanya saya membuat seperti itu ya, ada keterangan-keterangannya. Kemudian di atas ini juga kadang-kadang saya bikin gini. Program menyala atau mematikan LED di CN6 pin 1 dan 8. Nah, seperti itu ya. Nah, kali ini komentar kita tinggal tik aja atau eh, kontrol slash gitu ya. Nah, dia akan jadi komentar. Jadi nanti baris program nomor satu itu tidak akan dijalankan oleh microcontroller. Jadi nanti yang dijalankan dari nomor 2, 3, 4, 5, kemudian 7 dan seterusnya. Jadi sekali lagi di point setup ini kita di eh, ini ya, diberi kesempatan untuk kemudian menyeting si pin-pin yang akan kita gunakan ya. Ya, sementara kita gunakan dulu dia sebagai output. Nanti besok-besok di materi-materi berikutnya kita akan coba dia untuk sebagai menerima input atau pemasukan dari perangkat dari luar ya, entah itu keypad, entah itu nanti tombol push button ataupun nanti yang lain ya. Sementara kita punya di kampus itu ada push button, ada juga keypad, numeric pad ya, tepatnya numeric pad. Kita belum punya yang keyboard ya, kita belum punya keyboard atau kita belum punya display yang ada touchscreen sensornya, belum punya. Kita juga belum punya apa namanya finger scanner, kita juga belum punya kampus ya, RFID reader itu belum punya atau NFC reader belum punya. Jadi kita punya yang ini dulu, itu nanti akan kita perlihatkan insya Allah ke kawan-kawan sekalian. Baik, jadi sekali lagi di setup ini ya, di point setup ini itu kita bisa melakukan proses setting macam-macam. Nanti entah pin pin nomor ini dijadikan input, pin ini dijadikan output, ada di sini ya. Nah, berikutnya di sini yang tidak boleh juga apa namanya ditinggalkan adalah point loop. Walaupun misalkan nanti kita tidak menjalankan sama sekali point loop tidak apa-apa. Tapi pada saat kita hilangkan ini ya point loop ini, kita jadikan komentar misalkan ya. Kemudian kita simpan dulu ini nama ininya ya, programnya. Misalkan ini saya simpan ya, dari sini aja ya. Ini saya simpan di folder Arduino. Kita ini namanya eh, kelas 48 underscore 48 coba LED 1. Nah, oke. Nah, seperti itu. MC keempat ya. Pertemuan keempat. Keempat. Nah, oke. Udah, simpan. Baik, jangan lupa menyimpan ya. Baik. Kemudian ini tadi di Arduino Uno ini kita tinggal lihat sini ya. Kalau misalkan kawan-kawan belum tahu kira-kira ada di mana dia ya, kita ketik saja Uno dulu. Kemudian ini sudah dicontreng karena tadi sudah saya pilih. Dan dia sebenarnya tersedia di port 5 dan port 4. Nah, jadi kita coba saja karena ini sebenarnya di tempat saya terhubung dua Arduino board, ada yang Arduino Mega 2560 Pro Mini dan juga Arduino Uno. Dan kebetulan yang Arduino Uno itu terhubung ke serial port yang USB COM 4 ya. Yang nanti yang 5 itu adalah Arduino Mega Pro Mini. Jadi kita oke atau saya oke di sini. Nah, baru di sini kan kelihatan bahwa dia sudah terhubung ke Arduino Uno. Nah, itu kan kelihatan. Arduino Mega atau Mega 2560 nya terhubung ke COM 5 karena kita menggunakan Uno dulu tadi. Nah, ini saya tambahi di Arduino Uno digital pin 2 dan 3. Nah, ini dia lebih ini. Kelas 48 tanggalnya hari ini tanggal 11 April 2025. Nah, insya Allah nanti saya upload ke
LMS ini ya, file-filenya biar kawan-kawan bisa pelajari. Dan dan mohon maaf nih kalau ada yang kemudian sudah paham betul tentang microcontroller dan juga atau Arduino, itu kemudian harus mengulangi dari awal seperti ini lagi ya. Ini bisa jadi ada kawan-kawan yang sudah level level apa namanya ya, level senior di sini, level tinggi, level pro ya. Jadi saya mohon maaf. Kita mengajarkan ini untuk kawan-kawan yang bisa jadi belum pernah sama sekali mengoperasikan microcontroller ini. Baik, kita lihat. Saya akan coba upload. Apakah ada pesan error? Nah, itu dia ya. Ada pesan error. Kita lihat di sini. Karena tadi saya hapus ataupun saya jadikan komentar void loop-nya ini. Kawan-kawan bisa lihat di baris 9 sampai baris ke-12 di situ ya. Error, katanya apa tulisannya? Di, nah, kelihatan nggak? Nah, in function main. In function main. Nah, ini. Main functionnya di sini katanya error. Sekarang ditunjuk nggak baris keberapa? Nah, dia tidak tunjukkan baris keberapa ya. Nah, kalau di situ dia hanya tunjukkan undefined reference to loop. Nah, jadi dia tidak menemukan void loop di sini. Maka kita coba kembalikan lagi di sini void loopnya. Saya buka lagi komentarnya. Sekarang dia sudah ada. Kita tinggal simpan saja lagi. Kemudian kita upload lagi. Baik, nah sudah ada tulisannya APRJUT 58 bytes. Jadi dia sudah menggunakan memori dari si Arduino sebesar 578 bytes ya di situ ya. Nah, kemudian dia sudah menulis, tapi karena memang di dalam program kita ini tidak memprogram apa-apa ya, akhirnya kita tidak menemukan ada nyala lampu segala macam di situ ya. Tadi kan ada dua pin yang terhubung, pin 2 dan pin 3, dan itu terhubung ke pin 1 dan 8 dari si. Nah, ini tadi sudah kita buat keterangannya ya di konektor 6 di master micro Arduino ini. Mode master micro Arduino modul. Hmm. Saya beri keterangan itu untuk kawan-kawan bisa melihat nanti ya master micro Arduino modul. Artinya dia terhubung ke situ ke konektor 6 yang terhubung ke LED atau ke LED, dan dia dihubungkan ke pin 2 dan 3 di microcontrollernya atau di Arduino Uno-nya ya. Arduino Uno itu pakai microcontroller ATmega 328 ya. Ingat. Baik, kita lanjut lagi untuk kita bisa menyalakannya. Maka kita akan beri perintah di sini ya. Kita pakai perintah eh, digital write ya. Karena kita masih menggunakan eh, pin digital, ya digital write. Jadi pin berapa yang kita mau program? Pin 2 ya, misalkan pin 2. Kemudian datanya berapa? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, baik kalau sudah sekarang kita satu dulu ya, pin 2 dulu. Tadi pin 2-nya terhubung ke kalau tidak salah nanti pin 8, pin 8 LED 8 ya. Ini saya kawan bisa lihat itu ya, yang nyala ini adalah indikator power ya, bukan indikator dari LED-nya. Indikator LED-nya dari 1 sampai 8 ini masih belum hidup, minta maaf. Kameranya tergeser. Saya coba pin dulu. Enggak, share-nya. Nah, dia. Jadi LED yang nomor 1 sampai nomor 8-nya belum nyala di sini. Nyala itu indikator power. Nah, sekarang coba kita program lagi. Saya kembali lagi ke tadi. Share lagi. Nah, sekarang kita upload nih ya. Nah, saya upload. Nah, nanti kalau aku ada pesan error dia akan muncul lagi di situ ya. Nah, tadi kalau tidak salah 578 byte sekarang bertambah menjadi 748. Ada sekitar hampir 150-an atau lebih hampir 200-an byte tambahan ini programnya. Baik, kita lihat sekarang di modul sudah nyala nih ya dari nomor 8. Karena tadi kita beri data dia digital write ke pin 2 ya. Pin 2 itu terhubung ke sini ke LED nomor 8 dan datanya high. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita masuk lagi ke program, sorry ya. Kita akan tambah lagi digital write ini ya, untuk satunya. Yang pin 3 ya. Pin 3-nya ini saya copy paste aja, juga high. Maka dia akan juga ikut nyala nih ya. Sekarang kita upload lagi.
Oke. Nah, pas ya momennya nih. Jadi LED 1 dan LED 8 sekarang nyala. Karena apa? Karena kita beri data high di kedua digital pin itu ya. Dengan tadi caranya adalah memberikan data eh, high dengan perintah digital write di pin 2 dan pin 3 seperti itu ya. Misalnya kemudian kita membuat dia menyala secara bergantian ya bisa. Ini ya. Saya kembali ke sini. Oke, share screen lagi. Oke, ini share screen sini. Nah, kemudian kalau mematikannya adalah kita kemudian memberikan data low ya, karena high itu kebalikannya adalah low. Sekarang saya beri data low di sini. Tapi sebelum saya atau kita matikan, kita beri perintah ini dulu ya. Nah, delay gini. Lalu digital 2 ini kita matikan. Nah, di sini ada perintah baru yang namanya adalah delay. Itu adalah perintah untuk menunda perintah yang sekarang atau sebelumnya dijalankan. Misalkan di baris 10 kita beri data dia high gitu ya. Kemudian kita tunda menyalanya itu ataupun pemberian data high-nya itu ke pin 2-nya selama 1 detik. Maka kita beri data atau bukan data, kita beri perintah dia delay 1000. 1000 di situ artinya 1000 milidetik ya. Karena satuannya adalah milisecond atau milidetik, maka kita beri data 1000 untuk menundanya selama 1 detik. Nah, kemudian setelah kita tunda dia selama 1 detik, baru kita matikan dengan cara memberi perintah ini ya. Ini mematikan LED, eh, ini tadi menghidupkan di digital port 2. Oke, ini. Nah, kemudian baru di saat kemudian yang di digital port 2 ataupun tadi di pin LED 8 ya kalau tidak salah ya, itu nanti akan nyala kemudian dan mati. Pada saat berikutnya kita nyalakan yang di eh, LED 1 ya ataupun di pin digital pin 3 di sini. Oh ya, ini bukan mematikan, menyalakan. Nah, saya copy saja komentarnya ini kalau nggak bisa nanti baca. Tiga, kemudian baru kita ulangi juga menunda nyalanya dan baru dia dimatikan setelah 1 detik ya. Jadi dia seolah-olah nanti nyalanya bergantian. Nyala mati, nyala mati, nyala mati. Kiri kanan ya. Coba kawan-kawan bisa perhatikan dulu di sini. Yang pertama di baris ke-10 ini ada perintah untuk menyalakan LED yang terhubung ke digital port 2 ya. Terlepas nanti itu di LED nomor berapa pun sebenarnya tidak masalah ya. Tapi di digital port 2 itu kita beri data ini untuk kemudian kita nyalakan. Oke, waktunya sudah habis sebentar ya. Dan berikutnya di sini kita akan tunda dan setelah ditunda kita akan matikan. Pada saat kita mematikan, kita kemudian menyalakan yang satunya ya. Digital digital port 3 kemudian kita tunda baru kita matikan lagi. Nah, sekarang kita lihat setelah ini kita simpan, saya save dulu ya. Ini tadi oke, kita simpan dengan nama yang ini. Oke. Oke, ini nomor 2. Nah, biar tidak mengganggu file yang tadi, kita tunggu dulu sebentar. Oke, baru kita upload. Oke, setelah diupload, nah sekarang kawan-kawan bisa lihat saya oh, stop share dulu. Nah, dia sudah secara bergantian ya, mati, hidup. Pada saat yang satunya hidup, yang satunya dimatikan. Dan jedanya kurang lebih 1 detik. Nah, itu yang kemudian ini kalau nanti kawan-kawan perhatikan di lampu lalu lintas di jalan raya itu ya, sebenarnya ini adalah proses pergantian saja nyalanya dan diparasikan dengan apa namanya lampu yang berwarna hijau, kuning dan merah. Misalkan itu nanti ada
ada tiga perempatan, bukan tiga perempatan, tiga persimpangan, maka diatur saja kapan apakah dia akan menyala merahnya itu sesuai urutan jarum jam atau kemudian ada aturan yang lain yang harus diikuti nanti. Kita bisa jadi ambil nanti kasus-kasus kalau di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin itu kan ada perempatan Belitung yang tidak seperti biasanya. Kemudian ada juga di Simpang Cemara, misalkan ada di simpang yang lain yang normal. Nah, itu kemudian akan kita coba ambil kasus-kasusnya untuk kemudian kita buatkan program di mikrokontrolnya itu untuk nanti jadi lebih real gitu ya. Jadi kawan-kawan saya minta tolong amati lampu daerah di mana, kemudian diimplementasikan di mikrokontrol sini. Baik, karena waktunya sudah habis, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun cara penyampaiannya yang kurang pas, dan juga saya harus menggunakan masker karena napasan saya kembali kumat di pagi hari, di subuh tadi, sekitar jam 4 lewat itu karena hujan deras, jadi agak terganggu pernapasan saya pada saat kemudian proses perubahan dari panas ke dingin gitu. Baik, saya kira itu dulu ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali. Benar ya, Nia? Waktunya masih ada atau sudah habis? Habis, Pak. Habis, oke. Enam belas lima puluh. Oke, baik. Saya mohon maaf karena tadi keasikan menjelaskan. Baik, kita lanjut lagi Tinggi nanti. kada apa-apa, Pak. Tinggi kada apa-apa. Baik, kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa menanyakannya di grup PA ataupun nanti di Japri juga boleh ya, ataupun lewat email. Baik, sekira itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Pak. Oke, Masih, Pak. oke, sama-sama. Makasih, Pak. Oke.